Selamat malam ke semua rekan-rekan semua. Ini sudah waktunya memang sudah malam dan kita juga malam juga. Emang diperiksanya sampai malam. Begini menurut saya, keterangan-keterangan yang ahli ini adalah ahli pidana kedua-duanya. Dalam konteksitasnya mudah-mudahan terutama kita mengapresiasi kepada Polda Metro Jaya yang telah memberikan untuk keterangan ini diterima dengan jelas dan juga diberikan kesempatan untuk beristirahat mengenai masalah-masalah yang keinginan para ahli ini. Namun kita jelaskan di sini ahlilah yang bisa menyampaikan suatu tindakan perbuatan yang mungkin dilakukan Roy Suryo, Rismon Sianipa dan Tifa Fauzia, masalah-masalah yang dikenakan dalam Undang-Undang ITE. Mungkin lebih jelasnya kita serahkan kepada ahli-ahli yang benar-benar ahli di bidangnya ini dan sangat berpotensi mengajarkan masyarakat dan mengerti tentang undang-undang ini. Mungkin dari itu aja dari kami dari PH RRT. Silahkan Dokter Didit dulu, Pak Didit dulu, dan seterusnya Profesor Dr. Hamidah. Kami bersilakan. Baik, terima kasih. Jadi saya ini pertama-tama menggarisbawahi dulu ada dua pasal yang sebenarnya tidak bisa diterapkan, namun sudah menjadi kebiasaan, pasal 310 dan 311. Ini tidak boleh diterapkan karena 310 itu artinya pencemaran nama baik. Lanjutannya pencemaran nama baik dengan fitnah itu 311. Artinya kalau 310 apa yang dikatakan itu benar. Kalau 311 apa yang dikatakan adalah fitnah. Nah, kalau misalnya pelapor itu melaporkan 310 artinya dia mengakui bahwa ijazahnya palsu, saya bilang. Tapi kalau 311 artinya itu fitnah saya punya, tetapi silakan dibuktikan, ya kan? Bisa nggak dibuktikan bahwa ini bukan palsu, ya? Nah, sejalan dengan itu ada Undang-Undang ITE, ada 1 pasal diselundupkan oleh 3 orang. Jadi 3 orang ini adalah yang saya tahu, saya baca tadi itu Leo Cumanan, Samuel Siken dan Andi Kurniawan. Nah, di sini mereka melaporkan, saya bilang ada nggak legal standingnya mereka? Kalau nggak ada legal standing, kan menjadi bias, ya. Pasalnya diselundupkan pula 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, harusnya sekarang sudah menjadi 243 di KWP. Nah, di sini dilaporkan oleh ketiga orang ini dan diselundupkan, tapi memang ancamannya menjadi 4 tahun untuk di KWP. Nah, tapi tetap saja tidak bisa, sehingga saya menggarisbawahi ada pasal 139 KWP di mana kita bisa mengajukan gugatan terhadap Leo Cumanan dan kawan-kawan. Jadi penyidik akan menjadi turut tergugat, sehingga penyidikan ini bisa-bisa harus menunggu putusan pengadilan perdata. Kalau memang terbukti perbuatan melawan hukum, kita menyoal legal standing pelapor. Apakah memang diizinkan juga oleh pihak pelapor utama yaitu Insinyur Joko Widodo? Kalau insinyur di sana, ya kan. Jadi di sanalah saya bilang ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, penerapan pasal 28 itu sendiri secara aspek material sebenarnya tidak terpenuhi. Karena apa? Ini bicara soal ujaran kebencian. Apakah memang ada ujaran kebencian di dalam apa yang menjadi perbuatan dari RRT? Nah, kan tidak ada. Itu adanya ijazah. Ijazah itu juga tidak punya warna kulit, tidak punya suku, ras, agama. Nah, ini bagaimana ini penerapannya? Nah, kemudian saya juga menggarisbawahi bahwa yang dilaporkan ini karena RRT mengatakan ijazah Jokowi palsu katanya 99,9%. Di sini saya juga
membuat satu literatur antara 99,9% dengan 100%. Artinya masih ada satu kemungkinan 0,01%, apapun bisa terjadi. Bisa dilengkapi menjadi 100%, bisa juga menjadi sebaliknya. Jadi itu tidak bisa disebutkan sebagai pencemaran nama baik. Itu kan pendapat pribadi, ya kan? Dan RRT menyampaikan hasil kajian analisis. Nah, yang lebih lucunya, yang dianalisa, yang dikaji adalah dokumen elektronik yang diunggah oleh Dian Sandi. Jadi saya bilang, kalaupun mau diterapkan pasal-pasal pemidanaan, harusnya Dian Sandi dulu. Ini ambigu nih. Lo yang marah sekarang kan orang lain, ya kan? Nah sekarang ini benar nggak dokumen itu milik dia atau milik orang lain, atau milik Dian Sandi gitu. Nah kemudian juga pasal 28, setelah 28 ada pasal 27A, itu sama dengan 310, hanya main di dunia cyber. Sedangkan 32 ayat 1 ini kan harus ada tindakan melakukan edit, kemudian edit dokumen atau informasi elektronik. Nah ini dokumennya harus adalah milik publik atau milik pribadi. Nah sekarang sudah ada pengakuan belum itu milik siapa yang dokumen yang diedit? Ya, apakah ada perbuatan edit itu? Tidak ada. Apalagi yang 35 adalah merubah, mengedit satu dokumen atau informasi elektronik sehingga menjadi otentik. Artinya sebelumnya harus merupakan dokumen tidak otentik. Lah, berarti ada pengakuan dari pelapor bahwa dokumen itu sebenarnya tidak otentik, diuntungkan oleh perbuatan RRT. Kan jadi aneh gitu loh. Ya, artinya saya tadi sudah memaparkan kepada penyidik bahwa penerapan hukum tidaklah boleh demikian. Dan yang lebih luar biasa lagi, ini 6 pasal dikenakan kepada 3 orang di klaster 2. Saya tanya ada nggak penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1? Nggak ada. Lah bagaimana ini? Saya bilang ini kan perannya tidak, ini melanggar azas keadilan, azas kepastian hukum, ya kan? Nah azas diperlakukan sama di muka hukum, karena memperlakukan sama bukan berarti memperlakukan sama di muka hukum. Semuanya sama, kena 6 pasal. Ya nggak bisa. Ada misalnya ada penadah, ada yang merampok mobil, kan beda itu. Nah kalau semuanya disamaratakan, artinya tidak memperlakukan sama, justru itulah kekeliruan gitu loh. Nah makanya saya bilang banyak hal-hal yang bisa mengacu kepada kalau mau diajukan pra peradilan gitu loh. Saya tuliskan di sana materi-materi ini bisa diajukan ke pra peradilan nih kalau tidak berhati-hati. Makanya lebih baik sudahlah, tentukanlah satu pasal atau 2 pasal untuk masing-masing orang, tapi jangan dengan penyeludupan pasal. Karena di KUHP ada pasal 278, saya masukkan juga, itu ancaman pidana bagi orang yang merekayasa, termasuk aparat penegak hukum, cukup berat. Jadi tolong penegakan hukum dilakukan secara akuntabel, objektif, independen, tidak memihak, ya, dan bertanggung jawab. Itu yang tadi kurang lebih. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, kembali Hamidah. Ya. Iya. Untuk saya memang saya lebih melihat kepada unsur delik, baik apakah itu ada pada delik umum 310, 311 ya, atau juga delik yang lainnya, bahwa semua itu kan berawal dari mens rea, niat jahat. Nah sekarang kita melihat apakah pada RRT ini ya ada mens rea untuk melakukan penistaan, pencemaran nama baik misalnya. Nah ini karena apa yang dilakukan ini, setelah saya menelaah semua komentar-komentar maupun juga posting-posting yang ada itu, bahwa tujuannya kan bukan untuk menista ya, justru untuk menunjukkan kepada publik bahwa memang di sini ada sesuatu yang harus dilakukan untuk memperbaiki sebuah keadaan. Sehingga saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh
Mas Roy Suryo misalnya, ini lebih menyampaikan ekspresi berpendapat gitu ya, yang dilindungi oleh undang-undang gitu. Nah, sayangnya memang ketika ekspresi ini memang bisa meleset ya, bisa meleset. Kalau itu punya tujuan secara khusus kepada individu, tetapi saya lebih melihat ini merupakan perlindungan kepada kepentingan umum. Nah, kenapa kepentingan umum ini penting? Karena kita negara hukum gitu. Nah, sebagai welfare state gitu, kita juga bahwa kepentingan umum ini harus diletakkan di atas kepentingan lainnya. Beberapa teori yang mendukung, misalnya teori kemanfaatan ya, kemudian ada juga di sini ada kehormatan dan kebebasan berpendapat. Ini juga didukung oleh teori-teori hukum yang menyebutkan bahwa orang berekspresi ya, dan itu untuk kepentingan umum ya, tidak layak untuk dipidana begitu. Nah, secara norma bahwa kita melihat di pasal 311 ya, yang sudah tidak berlaku lagi itu, kemudian pasal 433 itu ayat 3-nya mengatakan bahwa sifat melawan hukum itu gugur dengan adanya maksud dari seseorang menyampaikan pendapat untuk kepentingan umum. Nah, sekarang yang dilakukan oleh RRT khususnya Mas Suryo ini adalah untuk kepentingan umum. Kepentingan umum kan harus memiliki kejelasan, memiliki kepentingan, karena yang dituju ini adalah pejabat publik yang nomor 1 gitu misalnya ya, ketika zamannya itu. Jadinya kita nggak bisa bilang ini kepentingan Mas Suryo lah, kepentingan Mas Suryo apa gitu. Nah, sehingga saya lebih melihat ke sana, sehingga dalam pemeriksaan tadi saya lebih menekankan baik dari sisi filosofi maupun teoritis gitu, bahwa kepentingan umum itu adalah tujuan yang tidak bisa ditutupi gitu, tidak bisa ditutupi oleh persangkaan pasal bahwa ini adalah penistaan, karena dari semua komentar itu tidak ada yang menista gitu. Menista kan harus ditujukan kepada individu. Nah, sehingga saya juga menyampaikan bahwa khususnya terhadap Mas Suryo ini pasal 311, 310 tidak bisa diterapkan. Pasal-pasal undang-undang ITE juga seperti yang disampaikan oleh Pak Didi tadi tidak bisa diterapkan. Nah, sehingga ya seharusnya pendidikan ini berhenti sampai di sini gitu. Oh ya, ada satu lagi saya mau tambahkan. Tadi saya ditanya, apakah tindakan RRT melakukan kajian analisis mengenai dokumen elektronik yang diupload oleh Dian Sandi itu diperbolehkan dan disampaikan ke publik. Saya bilang di sini kita tidak bicara soal aturan yang mengatakan itu boleh. Kalau pidana kita mengatakan aturan yang dilarang, perbuatan yang dilarang, aturan yang melarang gitu loh. Saya bilang sekarang ada tidak pasal yang melarang perbuatan itu? Penyidik ternyata bilang ya tidak ada lah. Berarti kalau saya minum kopi itu kan tidak dilarang, boleh, tidak perlu aturan, boleh minum kopi gitu loh ya. Jadi itu yang tadi saya tegaskan. Dan kalau menyampaikan hasil analisis dan yang namanya setelah melakukan kajian menyampaikan ke publik hasilnya apa, itu tidak masalah. Apalagi yang dijadikan basis adalah dokumen elektronik hasil scan ya. Nah, kalau sampai ada kesalahan, yang tanggung jawab siapa? Yang upload. Dia kan menyampaikan itu, tapi yang marah kan pihak lain gitu loh. Kan saya jadi bingung. Saya bilang seharusnya yang marah itu orang yang sudah menyatakan itu saya punya, ada izin apa tidak itu menguploadnya, kan begitu. Tapi kalau membuat kajian atas dokumen yang sudah di publik, diupload di publik, tidak perlu izin. Di mana aturannya? Saya bilang ternyata ya memang penyidik tidak bisa memperlihatkan aturan itu. Demikian. Kalau tanpa izin adalah pidana. Nah, enggak ya, kalau seandainya kita mengkaji dan melakukan analisis, jadi bukan merubah dan mengupload lagi gitu. Nah, itu beda gitu loh. Itu baru unsur-unsur pasal ITE ya. Demikian ya. Cukup.
Ada tambahan Mas Didit ya, sama mungkin Prof Haminda juga bisa menambahkan. Tadi kan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu ancaman hukumannya menjadi 4 tahun di KUHP yang baru. Nah, berdasarkan aturan di KUHP, maka yang barulah yang dipakai kan, lex posteriori. Nah, persoalannya adalah kalau misalnya pasal itu katakanlah diganti dengan ancaman 4 tahun, maka 4 pasal awal 310 yang kemudian jadi 433, 311, 434 dan kemudian 27A kalau mau masih dipakai, itu ancaman hukumannya maksimal 4 tahun. Nah, 32 dan 35 berdasarkan nalar yang sehat seharusnya kan tidak dikenakan, seharusnya di dalam dakwaan, karena rasanya susah untuk mencari pembenarnya. Apakah Mas Didit melihat peluang bahwa sesungguhnya paling tidak satu step kalau seandainya kasus ini masuk ke persidangan, tidak ada alasan untuk menahan RRT? Itu satu pertanyaan. Oke, kalau saya lihat memang benar pasal 32 ayat 1 dan 35 itu merupakan pasal-pasal yang dipaksakan. Tapi 27A dan 28 ayat 2 yang menjadi 243 KUHP itu pun dipaksakan karena aspek materialnya tidak memenuhi standarnya dari perbuatan ini. Nah, tapi tadi 282 jadi 243 ya? Betul. Oke, 243 KUHP. Nah, itu memang harus dipakai 243 karena memang sudah diatur 28 ayat 2 dicabut menjadi mengacu kepada 243. Nah, ini masalahnya karena sudah dinyatakan dicabut harus berubah gitu. Jadi tidak bisa lagi pakai yang lebih lama. Dan yang tadi berdasarkan asas lex favoreo harus dipakai yang menguntungkan. Kalaupun tidak dinyatakan dicabut, hanya dirubah, ya kan? Nah, demikian. Jadi kalau saya lihat di KUHP, seingat saya ada aturan bahwa kalau penyidik tidak melakukan penahanan, di kejaksaan dilakukan penahanan, bisa diajukan keberatan melalui pra peradilan, begitu. Ya, jadi kita berharap bahwa tidak ada penahanan. Biarlah ini secara murni bebas, kalaupun harus maju, ya sampai dengan pengadilan tidak ada yang ditahan. Oke. Demikian. Prof Haminda mungkin bisa nambahkan? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa memang sebenarnya penerapan pasal 311, 433 atau 434 ini kan di ayat 3-nya sudah jelas bahwa unsur melawan hukumnya itu sudah gugur gitu, sehingga harusnya selesai di tingkat penyidikan ini. Jadi terhadap penyidikan kasus ini ya bisa dihentikan, di SP3 kan gitu, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana, karena apa yang dilakukan itu adalah untuk kepentingan umum. Maksudnya 310, 311 itu sebagai pintu masuk ya? Iya. Jadi kalau misalnya pintu masuknya sudah gugur, ya harusnya yang lainnya gugur semua. Tidak bisa lagi. Gitu, Oke, jadi begini, persoalannya adalah dalam banyak kasus penyidik memaksakan, termasuk memaksakan pasal yang nggak masuk akal. Kan sering terjadi kan, biar punya bargaining position untuk nakut-nakuti, menangkap, menahan dan lain sebagainya. Pasal 32 dan 35 tetap dicantumkan, bahkan sampai pemeriksaan sekarang pun tetap ditanyakan. Padahal pasal itu kan tidak punya legitimasi sama sekali untuk dikenakan. Sementara pasal lain juga sebenarnya setelah ditelaah juga tidak bisa dikenakan. Nah, terhadap kondisi seperti ini kan orang bicara tentang pra peradilan biasanya sebagai cara untuk menggagalkan atau menggugurkan apa yang dilakukan oleh penyidik. Seandainya penyidik kemudian tidak mau menyerah pada dirinya sendiri kan begitu. Tapi kan banyak orang yang kemudian pesimis terhadap pra peradilan untuk bisa dimenangkan walaupun posisinya ceto welo-welo kata orang Jawa. Silakan Mas. Oke. Jadi begini, diajukan pra peradilan mengenai penerapan pasal itu juga merupakan abuse of power yang bisa dimasalahkan di pra peradilan. Jadi kita bilang penerapan pasal 35 itu jadi penetapan tersangkanya tidak sah. Nah, itu kita bisa bilang supaya 35-nya copot. Kemudian kita bisa lagi mengajukan permohonan pra peradilan 32 ayat 1. Kemudian untuk 243 ya KUHP ya. Nah, jadi ada beberapa yang bisa diajukan peluang di mana pra peradilan ini kalau belum selesai perkara pokok belum boleh diperiksa. Nah,
Itu di pasal berapa KUHP kalau masih ingat? 263 ya, 60-an ya. Di KUHP yang baru. Di KUHP yang baru ya. KUHP Oke, yang oke, baru. oke. Jadi itu ada ketentuannya 16 berapa gitu Iya, ya. oke. Saya lupa ya Iya. KUHP-nya, bahwa kalau belum pra peradilan belum selesai, ya perkara pokok tidak bisa diperiksa di persidangan pengadilan, ya. Ya. Jadi ini bisa diajukan berulang-ulang pra peradilannya, tidak aja sekali, bisa berulang-ulang. Dan kalau ada 3 orang bisa diajukan secara terpisah. Tadi Gitu. pasal 163 ayat 1 huruf E. Iya. Ya, betul. Ya. KUHP yang baru 163 Ya. makanya kayak di sini. Nah, demikian. Jadi itu bisa diajukan. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengajukan pra peradilan menurut Mas Didit, barangkali Prof Hamidah juga nanti menanggapi, lebih baik dilakukan cicil mencicil gitu ya. Cicil mencicil aja nggak apa-apa. Mulai dari pasal 35 dulu yang paling Betul. masuk akal, nggak masuk akal gitu. Betul. Gitu. Diuji lagi kan bisa 3 orang. Apakah penetapan sebagai tersangkanya telah sesuai dengan putusan MK nomor 21 tentang 2 alat bukti dan sudah juga diatur dalam KUHP yang baru. Itu Oke. harus dengan 2 bukti permulaan. Nah, ya Prof kan? Hamidah mungkin tambahan Ya. soal pra Tentang peradilan. upaya pra-peradilan ini saya kira sebuah jalan yang bagus ya untuk mengkoreksi gitu. Jadi itu memang disediakan sebagai norma untuk mengkoreksi dan ada sebenarnya itu dengan berlakunya KUHP baru itu ada perubahan paradigma yang cukup besar dalam hukum pidana, di mana tidak lagi berpikiran retributif bahwa misalnya begitu orang ini ditetapkan sebagai tersangka, mindset yang ada adalah presumption of guilty. Nah, akibatnya semuanya diarahkan ke situ. Ya, misalnya penerapan pasal, kemudian juga upaya paksa dan seterusnya. Nah, seharusnya dari awal mungkin ya kan kalau kepolisian itu sebenarnya badan-badan pengawasnya cukup lengkap ini ya. Kita melihat bahwa kalau untuk Cukup penyidikan lengkap tapi belum tentu berfungsi. ya, ada wasidik misalnya seperti itu ketika kita menemukan kita menemukan ada prosedur yang tidak terpenuhi. Kemudian juga ada propam misalnya, kalau misalnya model yang dikaitkan Pak Didi dengan pasal 278 tadi. Nah, sebenarnya mindset aparat penegak hukum, nah ini yang harus berubah gitu. Karena tidak lagi bicara soal retributif, saya nangkep orang, ya harus kena pasal ini, kemudian dia harus dihukum. Nah, ada beberapa pola yang ada dalam KUHP baru itu yang memungkinkan bahwa pelaksana ya apa sih salahnya kalau memang dia salah menerapkan pasal ya gitu, ya dia mengakui bahwa ternyata salah gitu. Apalagi yang saya kaitkan dengan bahwa modus atau tujuan dari orang yang melakukan koreksi atau ekspresi berpendapat tadi adalah untuk kepentingan umum. Nah, jadi jangan sampai dipaksakan bahwa kepentingan umum dianggap tidak ada. Ya, nah ini kita harus melihat ini secara komprehensif bahwa ini benar-benar kalau saya meyakini bahwa ini adalah untuk kepentingan umum gitu. Sehingga pemikiran mindset yang ada di APH ini ya harus berubah gitu dari retributif menjadi korektif gitu ya, seperti itu. Mas Roy, saya tanya kepada Mas Roy sebagai prinsipal ya. Cukup. Kan pemeriksaannya ahli, bukan sikap. Jadi Kan tadi sudah ahli menyarankan agar dicicil pra peradilan misalnya. Tapi yang saya dengar Mas Roy kelihatannya masih resisten. Itu kenapa, Mas? Iya, pokoknya nanti kita lihat hasil keputusan akhir dari tim ya. Saya sih mengikuti saja saran dari tim, tapi yang jelas apa? Tadi udah banyak sekali ada unsur yang tadi disampaikan Prof Hamidah. Jadi nuansa atau hak atau inti dari KUHP dan KUHP yang baru itu adalah untuk korektif ya, bukan retributif. Jadi artinya adalah seperti kasus yang terakhir yang heboh, ya kasus Pak Hogi, yang kemudian Kapolres Sleman itu ditegur oleh DPR dan juga kemudian sampai mundur. Harusnya ini juga berlaku ya kalau kemudian ternyata pasal-pasal yang diterapkan salah. Nah ini aja saya belum dengar DPR sikapnya apa untuk kasus ini. Itu harusnya ada. Tapi kalau pejabat nanti yang kemudian ternyata bersalah, ya harus mengakui, harus introspeksi dan kemudian menyatakan salah.
gitu. Oke, Pak Itu, Mul Mas. mungkin sebagai PH atau Ya. Pak Joni menghadapi tadi wacana pra peradilan yang disampaikan, sebenarnya peluangnya besar kata ahli kita, bagaimana? Ya, dari kacamata dari PH ini ada yang kita lihat takutnya. PH Dia- itu bukan plat mobil ya, tapi penasihat hukum ya. Ya, kami lihat kami kaji kemarin sudah kami berlakukan karena sesuai dengan hal-hal ini dengan 481 Undang-Undang tentang kehakiman, nah, itu masih berlaku ketentuan-ketentuannya, ya yang namanya sebagai tidak ikut dalam menjentarakan independensi. Semua sama, tetapi pada dasarnya mungkin kita melihat ke depannya bagaimana spek yang harus kita jalankan sesuai dengan ini. Banyak yang kita lihat di pengadilan manapun juga terdapat dipanggil di LSI yang di Jakarta sampai saat ini belum pernah hadir untuk pengadilan. Di mana letaknya nanti dimenangkan pula. Maka kami kaji lebih komprehensif untuk kepentingan RRT ini. Mungkin kita mengadakan lagi rapat untuk kepentingan RRT ini. Semoga hal-hal ini bisa dijadikan suatu momentum untuk kepentingan kita bersama. Pak Joni mungkin, Pak Joni mau nambahkan? Oke, Mas Didit, Prof Hamidah, terima kasih. Tapi barangkali perlu juga diberikan kesempatan untuk closing statement terhadap kasus ini. Silakan, mungkin Prof Hamidah dulu. Tadi Mas Didit duluan. Ya, saya kira tidak ada alasan ya bagi penyidik untuk melanjutkan penyidikan ini, karena tadi saya sudah katakan bahwa tujuan ya, motivasi ya dari Mas Rosuryo khususnya ini adalah untuk kepentingan umum ya, dan ini terlihat jelas ya. Kita tidak perlu menanyakan kepentingan umum siapa begitu ya, karena kepentingan umum itu kan diakui secara di dalam ketatanegaraan kita bahwa ada tindakan-tindakan pemerintah, misalnya Jaksa Agung itu memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu tindakan demi kepentingan umum. Nah, dengan demikian maka sifat melawan hukum dari delik yang disangkakan ini menjadi gugur gitu. Oke, silakan Mas Didit. Baik, kalau saya sih singkat saja. Saya berharap tadi juga sebagai closing statement saya waktu diperiksa memberikan pendapat akhir, yaitu penyidik dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi ya kan, keadilan atau penyidikan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, independen, objektif, tidak berpihak. Ya, artinya seperti tadi Prof Hamidah bilang, kalau memang harus di SP3, ya SP3 kan. Kalau ada kekeliruan penerapan hukum, dikoreksi semua daripada kita berpayah-payah karena ada ancaman dalam pasal 278 KUHP. Itu saya sampaikan tadi sebagai closing statement pemeriksaan saya. Demikian. Oke, dikembalikan Terima kasih. kepada hostnya coba. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah disampaikan, diterangkan oleh para ahli-ahli kita. Semoga ini untuk kepentingan, bukan kepentingan RRT, tapi kepentingan masyarakat seluruh Indonesia, bahwa tidak yang namanya menganalisis dan akademis sesuai dengan akademisnya, maka ini tidak bisa dikriminalisasikan. Ini untuk kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat Indonesia. Semoga hal-hal ini untuk disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti tentang hal-hal untuk kepentingan hukum kita bersama.